Halo, selamat datang di channel YouTube-nya MTCRC. Saya Rage Taufika. Saya akan membawakan topik tentang 3 tips untuk menulis master thesis hari ini. So, for master thesis untuk international relations atau hubungan internasional, basically ada 3 tips utama ya. Yang pertama, topiknya itu harus topik yang menarik dan menurut saya harus visioner ke depannya. Apakah topik ini related ke ongoing issues atau bisa ditarik ke belakang dan harus ada relasinya dengan apa yang mungkin telah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan ke depannya. It would be great kalau master thesis kita topiknya itu related dengan mungkin pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya atau yang akan kita lakukan. Yang kedua, rencana yang matang ke depannya mengenai bagaimana proses penelitian, di mana mencari-cari datanya itu. Karena mencari data tuh tidak semudah yang teman-teman bayangkan, apalagi mungkin dulu di S1 mungkin datanya nggak begitu banyak, tapi mungkin S2 datanya akan mencarinya lebih independen dan datanya juga mungkin harus konkret ya. Jadi pencarian datanya seperti apa, lalu nanti menganalisisnya dengan metodenya seperti apa, itu perencanaannya harus matang sih untuk misalkan mau ambil master degree. Lalu yang ketiga, komitmen itu penting, komitmen untuk menyelesaikan penelitian, karena bisa saja kadang kita terhambat ketika tengah pencarian data dan what should we do gitu kan. Tapi kita harus punya komitmen untuk menyelesaikan itu dengan deadline dan planning yang sudah kita buat. Komitmen untuk tetap menyelesaikan penelitian dan master thesis itu harus ada gitu. Ketika tesis kita ini akan menuju ke kebijakan-kebijakan yang sifatnya kerjasama internasional, itu kan memang harus ada publikasi nantinya. Jadi semua itu akan bisa kalau kita belajarnya memang lewat dari melalui tahap penulisan master thesis. Saat ini kita kan tengah menghadapi banyak isu ya. Sebagai sebuah negara tuh kita memang nggak bisa mengatasi semuanya sendiri. Hampir seringkali itu kita membutuhkan negara lain untuk bekerja sama untuk menghadapi isu-isu ini. Mungkin misalnya isu perbatasan nih, atau mungkin isu Laut Cina Selatan, memang menjadi isu nasional, isu maritim juga, tapi ada negara-negara lain yang terlibat. Jadi kerjasama antar negara itu penting. Perekonomian kita juga nggak bisa dong berdiri sendiri, harus ada ekspor impor. Makanya kerjasama itu sangat bisa meningkatkan perekonomian kedua negara. Soalnya kalau di Indonesia biasanya kalau penelitian dibatasin kan untuk mungkin 10 tahun ke belakang atau apa, tapi kalau di Glasgow mereka sangat membuka penelitian seluas-luasnya selama topik itu menarik dan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna di saat ini atau di masa mendatang. Kasus sederhananya mungkin ketika kita saat ini sedang menghadapi COVID-19, dari semua negara mungkin salah satu negara yang paling sigap itu juga Korea, dan Indonesia harus banyak belajar tentunya dari Korea. Banyak juga kerjasama lainnya yang menurut saya sih Korea selama ini memberikan banyak contoh yang baik, tapi juga memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Misalnya di militer juga kita kan ada kerjasama untuk pembelian jet untuk militer, dan banyak hal yang menurut saya ini harus tetap dijaga hubungan antara Indonesia dengan Korea. Tentu saja kenapa saya pilih
dulu study di Glasgow karena itu 1 tahun, jadi 1 itu memang lebih cepat. Tapi selain lebih cepat, menurut saya kurikulumnya juga sudah bobotnya sama dengan yang 2 tahun. Jadi memang di situ agak berat karena semuanya di-press jadi 1. Tapi dari situ menurut saya opportunity jadi terbuka lebih lebar. Jadi sejak lulus dari studying abroad, opportunity untuk bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri itu lebih terbuka lebar. Banyak hal yang sebetulnya akhirnya saya terbawa budaya sana, tapi in a good way karena budayanya itu lebih sehat. Misalnya lebih banyak memasak daripada jajan di luar. Kalau di sana kan mungkin memang jajan di luar tuh lebih mahal, sangat mahal. Jadi mau nggak mau terpaksa jadi masak, jadi justru bisa banget jadi jago masak. Dan kebiasaan itu sampai sekarang, jadi kalau bisa dimasak kenapa harus jajan gitu. It's a really good one. Transportasi umum itu juga lebih terbawa sampai sekarang. Jadi kalau bisa pakai bus atau pakai kereta, kenapa harus pakai kendaraan pribadi? Akhirnya saya memilih topik maritim, IUU fishing, dengan harapan ya kedepannya ketika udah menjadi expert di bidang maritim, saya bisa menyelesaikan isu-isu maritim yang sedang terjadi di sini. Karena banyak sekali isu maritim yang butuh diselesaikan. Misalkan IUU fishing yang sampai sekarang tidak terdengar lagi, atau mungkin marine pollution yang kita jarang sekali menyorot banyaknya sampah plastik di Indonesia, dan itu kadang terbuang ke laut. Bahkan jarang sekali tersorot bahwa kita ini banyak sampah yang diimpor dari luar. Interesting. Beberapa waktu lalu saya sempat diskusi dengan ahli environment, dan kita kita mengimpor sampah. So that's another issue. Dan isu lainnya itu juga mungkin perebutan sumber daya, mungkin masih ada di beberapa tempat. Menurut saya ini ketika menjadi expert di bidang maritim, saya bisa membantu dengan keahlian saya untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Sekian 3 tips dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel NPCRC. Sampai jumpa.